Karena disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi mungkin sedikit tentang bekam ya. Nabi pernah menyatakan dalam sebuah hadis bahwa ketika beliau ya sallallahu alaihi wasallam melewati malaikat-malaikat atau sekumpulan malaikat pada Isra Mi'raj ya, Mi'raj khususnya, itu Nabi mengatakan tidak ada di kalangan malaikat-malaikat tersebut malaikat mereka berkata kepadaku, ya Muhammad mur ummatika bil hijamah, wahai Muhammad perintahkanlah umatmu untuk berbekam. Hadisnya sahih ya. Jadi ini sebuah perintah yang luar biasa. Artinya kita zaman sekarang ini seringnya malah justru meragukan gitu kan, meragukan dengan kan teknologi atau apapun gitu kan. Jadi saya jelaskan sedikit teknologi, sains lah mungkin seperti itu. Kalau kita bicara pada ranah Al-Quran dan hadis, maka sains hanya menjelaskan saja ya. Jadi kata-kata ini tolong ditelan ya. Pada ranah Al-Quran dan hadis ya, ataupun kalau dalam pembahasan Al-Quran dan hadis, maka sains hanya menjelaskan, bukan membuktikan. Sebab apa? Baik, kalau Anda nggak percaya saya tanya, pernah lihat Allah nggak? Nggak pernah. Pernah lihat Rasulullah? Nggak pernah. Pernah lihat surga? Nggak pernah. Perlu bukti nggak? Perlu dijelaskan secara ilmiah? Nggak perlu. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi Allah sampaikan dalam Quran bahwa orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Jadi 90% urusan dalam agama kita ini gaib semua sebagian besar. Banyak yang gaib. Kita nggak pernah lihat Rasul, kita nggak pernah lihat Allah, dan nggak perlu juga lihat Allah sekarang, hancur kita. Kita nggak pernah lihat surga, apalagi nauzubillah jangan lihat neraka lah. Ya, kita nggak pernah lihat siksa kubur. Semua kita nggak pernah lihat, tapi kita beriman. Maka saking dahsyatnya iman kita nih Bapak sekalian, Nabi mengatakan aku rindu dengan saudaraku, kata Nabi. Kita nih kalau boleh saya katakan ini orang-orang aneh. Sekarang kalau Anda mau percaya dengan katakanlah presiden Amerika gitu kan, siapa sekarang ini, Anda bisa lihat fotonya gitu kan, kita bisa lihat oh ternyata orang lagi gini-gini macam dengan teknologi, tapi kita nggak pernah lihat Rasul, kita nggak pernah lihat Nabi, muka Nabi kayak apa, meskipun secara dijelaskan secara detail, kita nggak lihat, tapi kita percaya. Itu dahsyatnya iman. Nah, kalau sudah sampai pada ranah iman seperti itu sekarang, maka iman itu akan menjadi juru bicara kita. Iman akan menjadi juru bicara kita. Suatu hari, saya cerita sedikit, ada seorang sahabat. Jadi disebutkan dalam riwayat tersebut, beliau ini kondisinya memang kurang gitu kan, malam hari kondisinya kurang, dan dia ada makanan untuk anaknya malam itu. Tiba-tiba pintu rumahnya itu diketuk ya. Ternyata ada orang miskin beserta anaknya juga meminta makanan kepadanya di malam hari ya. Terus apa dia katakan? Karena orang soleh, dia bilang ini ada orang yang jauh lebih susah dari kita, jauh lebih butuh dari kita. Akhirnya sama istrinya, bagaimana kalau makanan kita ini kita kasih saja ke dia. Istrinya sih nggak bisa ngomong apa-apa, diperintah pimpinan keluarga gitu kan. Silahkan dia bilang. Tapi nggak bisa kasih satu juga, harus kasih semua karena si fakir miskin itu juga bawa anak gitu kan. Ceritanya begitu. Dan subhanallah akhirnya dikasihlah sama dia, baru habis itu istrinya ngomong, wahai suamiku, dia bilang, kita nggak punya makanan lagi malam ini ya, kata istrinya begitu. Lalu suaminya bilang begini, baiklah dia bilang, saya akan keluar, saya akan berdoa, saya akan ke masjid, saya akan minta sama Allah agar Allah mendatangkan makanan kepada saya hari ini. Iman tuh kayak begitu ya. Keluarlah sang suami tadi, pergi ke masjid, dan dia nongkrong di masjid, beriktikaf katakanlah di mabit seperti itu di masjid, dan doanya itu menyentuh luar biasa. Dan di sisi lain, cerita itu, sisi lainnya adalah ada seorang khalifah saat itu yang judulnya mau hijrah, mau kembali pada Allah, dan malam itu dia gusar sekali. Lalu akhirnya dia katakan pada pelayannya, pada pengawalnya, dia bilang tolong siapkan kuda dengan peralatan semuanya sama makanan-makanan yang enak, dia bilang. Kata si khalifah tadi, baiklah, kata, akhirnya disiapkan semua, dan biarkan kuda itu berjalan sesuai kehendak Tuhannya, kata si raja khalifah tadi. Dan subhanallah, kuasa Allah, akhirnya kuda tadi berhenti di masjid tempat si sahabat tadi. Dengarlah oleh si khalifah tadi, dengarlah oleh si khalifah tadi doa yang begitu melas, begitu manja, begitu luar biasa dari si sahabat tadi gitu. Dia dengar, akhirnya disamperin sama dia.
Dia bilang begini saya, dia dia ngasih tahu dia khalifah gini, saya bawa makanan untuk Anda. Alhamdulillah, dia bilang. Akhirnya ambillah makanan tadi. Singkat cerita dikasih makanan tadi, dan orang itu dengan keyakinan kayak begitu kan, bisa kayak begitu. Dan akhirnya yang menjadi cerita uniknya itu justru malah bukan di situnya. Apa menjadi cerita uniknya? Bapak sekalian, menjadi cerita uniknya adalah ketika khalifah tadi bilang sama si sahabat tadi, dia bilang gini, nanti dia bilang, kalau seandainya engkau butuh apa-apa lagi, langsung saja hubungi saya, dia bilang. Kata khalifahnya begitu. Apa yang dikatakan oleh sahabat tadi? Baik, dia bilang, terima kasih, tapi saya tidak akan menghubungi engkau. Kalau saya butuh sesuatu, saya akan menghubungi Tuhanmu dan Tuhan saya. Ini kan jawaban luar biasa ya. Jawaban orang yang punya akidah, orang yang punya tauhid, orang yang punya keimanan yang kalau bahasa itu tembus langit gitu kan. Nah, dalam konsep kesehatan juga sama sebenarnya. Kita sekarang itu hilang itu. Hilang esensi, hilang perasaan bahwa yang menciptakan kita itu adalah Allah. Jujur aja lah, kalau Anda sakit apa yang Anda pikirkan pertama kali? Obat, betul? Anda ingat sama Allah? Nanti kalau sudah mentok, gak bisa ngapa-ngapain, barulah namanya pengobatan alternatif. Betul? Salah satu pengobatan alternatif apa? Saya tuh paling sebel banget kalau ada orang bilang bekam tuh pengobatan alternatif. Anda tahu kenapa? Karena Bukhari, dalam Bukhari Muslim, kitab Bukhari Muslim, Nabi katakan, inna afdolama tadawaitum bihi al-hijamah, kata Rasulullah. Sesungguhnya pengobatan yang paling utama itu berbekam. Ya. Kata Nabi begitu. Jadi kalau ada orang bilang pengobatan alternatif itu kan udah nggak ada pilihan lain, udah mau mati baru datang gitu kan. Biasa kan begitu pemahamannya orang kan. Jadi orang lupa bahwa kita ini, Bapak sekalian, Allah ciptakan dari tanah. Ya. Allah ciptakan dari tanah. Maka sebagaimana mobil ya, mungkin mobil Toyota atau mobil Suzuki seperti itu, ketika mobil itu dibuat maka otomatis ada spare partnya. Ada spare partnya kan gitu kan. Ada suku cadang lah gitu seperti itu. Nah, spare part inilah digunakan pemilik mobil atau dealer untuk menjalankan peran mobil tadi gitu kan. Rodanya lah, apa radiator, karburator gitu-gitu seperti itu. Nah, manusia juga sama. Allah menciptakan apa? Ada mata. Allah menciptakan ada ginjal. Allah menciptakan ada jantung. Allah menciptakan ada lagi rambut, ada kulit, ada segala macam. Dan di situ Allah menunjukkan tanda-tanda kebesarannya. Zaman dulu, ya. Zaman dulu kan nggak ada teknologi kayak sekarang. Jadi orang sekarang bisa teliti lihat misalkan tomat misalkan. Jadi tomat itu kan sains menjelaskan bahwa tomat itu mengandung likopen, ada anti kanker, ada buat jantung. Tapi kalau Anda melihat tomat, jadi saya nyebut itu God's pharmacy gitu kan. Farmasinya Tuhan, obat-obatnya Tuhan. Ya, obat-obatnya Allah. Di situ Allah menunjukkan kepada kita semua Bapak sekalian tanda-tanda yang kalau kita pakai tanda-tanda tadi itu sebenarnya memang begitulah harusnya. Jadi manusia, orang beriman, seorang mukmin itu melihat sesuatu itu bukan dengan kacamata atau bukan dengan mata kepala, dia melihatnya dengan mata hati sebenarnya. Untuk mendapatkan titik ini Bapak sekalian, maka dia harus menjaga hati. Itu sebabnya Nabi katakan sehatnya seorang mukmin itu bermula dari sehatnya hati. Sehatnya seorang mukmin bermula dari sehatnya kolbunya. Pertanyaannya, kolbu kita bermasalah nggak zaman sekarang? Masalah nggak? Taunya dari mana? Gampang. Kalau lagi lampu merah, baru saja hijau kita ngapain? Klakson kan? Klakson itu tanda apa? Tergesa-gesa. Kan penyakit itu kan? Jadi banyak masalah kita justru malah masalahnya ada di kolbunya. Dan 90% atau 80-90% penyakit fisik itu dimulai dari masalah di kolbu tadi. Ya. Kenapa banyak orang maaf sekarang gemuk? Ada hubungan dengan kolbu nggak? Syahwatnya kan. Dia mengutamakan hawa nafsunya untuk makan. Semua dimakan. Puasa susah, makan sayur buah susah, minum susah, segala macam. Yang dipentingkan apa? Hawa nafsunya.
Maka dalam Islam bahkan diberikan pagernya, bos kan, diberikan pagernya supaya apa? Supaya Nabi katakan apa? Allah katakan wakulu wasrobu wala tusrifu. Kalau makan jangan berlebihan, itu yang pertama. Lalu Nabi sempurnakan lagi dengan bahasa Nabi apa? Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk darah. Lalu kita punya doktrin pula di sini. Doktrin kita itu apa? Orang makan selama ini untuk apa? Kenyang. Ya, orang makan untuk kenyang. Padahal makan itu untuk apa? Level makan yang paling tinggi sebenarnya kita makan untuk menegakkan tulang-tulang kita beribadah, itu saja. Artinya perang Khandaq, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat Nabi saat itu diberikan Rasulullah apa? Hanya 1 butir kurma untuk perang 1 hari. Kuat nggak? Menang nggak? Menang. Kita 1 piring nasi uduk belum kenyang. Habis itu belum lagi gorengannya kan. Habis itu apa lagi? Tehnya kan. Kerupuknya. Jadi banyak masalah di mana? Di makanan. Yang ini di dunia barat emang nggak dibahas. Ya, saya kemarin sempat cerita ngisi di salah satu rumah sakit lah ya di daerah Tanjung Priok gitu. Saya bilang itu bapak-bapak tua pensiunan gitu yang mereka satu orang tuh bisa pegang 3-4 macam obat. Satu obat itu bisa 3 kali sehari. Artinya 1 hari mereka bisa makan minimal 9 atau 10 jenis obat. Capek juga, Bu. Pegel juga lama-lama makan. Dan dari zaman dulu sampai sekarang orang sudah tahu yang namanya obat itu racun. Saya bukan anti obat, bukan. Tapi sering kalinya kita berlebihan dalam urusan itu. Ya. Di Jawa kalau kita bicara misalkan di daerah Jawa, mungkin ada yang orang Jawa Tengah, ada wedang uwuh gitu kan. Tahu wedang uwuh ya? Isikan daun salam, daun kayu manis, kencur, ada jahe, ada apa lagi itu? Secang. Itu obat flu. Tapi kita nggak mau sebut itu sebagai obat flu. Kenapa? Ya karena nggak ada datanya gitu kan. Judulnya kan begitu. Makanya saya katakan sering kalinya banyak hal-hal yang seakan-akan bertabrakan. Jadi Bapak Ibu tahu, saya sebut aja merek. Anda tahu Viagra? Pasti tahu. Ya, Viagra itu isinya apa? Sildenafil Citrat. Viagra itu dibuat bukan untuk menambah power laki-laki. Viagra itu aslinya obat darah tinggi. Efek sampingnya ke laki-laki. Makanya orang yang darahnya rendah minum itu sildenafil Citrat itu pasti stroke. Paham ya?